Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Siti Aisyah dari kelas 11 TKJ 1. Pada video kali ini kita akan membahas modul 7, yaitu remote access. Dan sebelumnya pada modul 6, pada video saya kan belum bisa DCP, yaitu karena saya ada kesalahan konfigurasi. Dan sekarang kita sudah bisa DCP-nya. Kita coba. Sukses ya. VLAN 20. Sukses. VLAN 30. Sukses ya teman-teman. Lalu VLAN 40. Sukses. VLAN 50. Sukses ya teman-teman. Lalu kita akan coba mengirimkan paket pada VLAN 10 ke VLAN 20. Masih violet, kita coba lagi. Dan sudah successful. VLAN 10 ke VLAN 30. Violet, kita coba lagi. Dan sukses ya teman-teman. Oke, sekarang kita akan membahas modul 7. So, kita akan belajar remote access. Nah, pada awal-awal selection kita tahu ya bahwa untuk meremote itu kita menggunakan kabel ya teman-teman. Pada Cisco kali ini kabel yang konsol itu atau yang buat meremote itu berwarna biru. Misalkan di sini kita menambahkan satu PC dan kita hubungkan menggunakan kabel konsol. Di sini kita hubungkan pada konsol, lalu port RS232. Nah, port 232 ini adalah port serial dari komputer. Nah, biasanya kan kita konfigurasi pada router atau switch-nya, yaitu kita masuk pada router, lalu ketik CLI. Nah, di sini bisa kita konfigurasi. Nah, tab CLI ini hanya ada di Cisco, di RLD Plus itu tidak ada. Untuk adanya itu kita membutuhkan kabel konsol lalu dihubungkan pada komputer. Untuk meremote-nya kita buka pada PC-nya, lalu ke menu desktop, ke menu terminal, lalu klik OK. Dan di sini kita bisa konfigurasi ya teman-teman. Di sini kita masuk pada mode privilege, lalu mode global configuration. Ketikkan N dan command yang lain-lain. Nah, seperti itu ya teman-teman untuk meremote. Nah, yang jadi masalahnya kabel konsol ini tidak panjang. Paling panjang mungkin 1-3 meter saja. Nah, untuk solusi yang seperti ini kita ada yang namanya Telnet dan SSH, yaitu dalam penulisannya seperti ini. Seperti itu ya teman-teman dalam penulisannya. Nah, apa sih Telnet dan SSH itu? Telnet dan SSH itu agar kita bisa melakukan remote dimanapun dan kapanpun. Misalkan nih di PC 12 ini kan jauh pada switch dan routernya. Nah, kita bisa memakai Telnet dan SSH agar bisa meremote-nya. Nah, agar bisa meremote Telnet dan SSH, kita konfigurasi pada switch-nya atau routernya. Kita butuh yang namanya internet, dan router atau switch-nya juga harus terhubung internet agar bisa meremote dari manapun. Nah, seperti itu ya teman-teman untuk pengenalan dari Telnet dan SSH. Selanjutnya kita akan belajar konfigurasi Telnet. Oke, langsung saja kita masuk pada router, lalu mode privilege dan mode global configuration. Lalu kita di sini masukkan line FTY 0 sampai 2. Nah, teman-teman untuk angkanya itu bebas ya teman-teman. Di sini kita menggunakan 0 sampai 2.
Nah, untuk komen len FTY ini artinya untuk beberapa orang saja agar bisa masuk ke telnya secara bersamaan. Nah, di sini 0 sampai 2 ini artinya untuk bisa connect ke telnya secara bersamaan. Setelah itu kita masukkan passwordnya. Misalkan passwordnya adalah admin, lalu login. Nah, komen login ini adalah saat kita akan masuk pada telnetnya. Kita akan masukkan passwordnya. Setelah itu kita masukkan komen transport input telnet. Nah, sebenarnya untuk transport input telnet ini by default di routernya itu adalah AL. Artinya untuk command transport input ini untuk meremas security apa yang akan kita gunakan. Nah, untuk by default AL ini artinya bisa telnet dan juga SSH. Nah, itu ya teman-teman, sebenarnya tidak usah pakai command transport input karena by defaultnya sudah AL. Oke, kita lanjutkan di sini transport input telnet, lalu exit. Nah, sudah ya teman-teman, itu untuk konfigurasi telnet. Di sini kita membutuhkan 4 command yaitu len FTY, password, login, dan juga transport input. Itu untuk konfigurasi telnet. Oke, kita langsung saja coba di komputernya. Diseluruhkan pada PC 12, ke menu desktop, lalu telnet atau SSH. Nah, pada connection tab, kita pilih yang telnet. Nah, pada hostname atau IP address itu kita menggunakan VLAN yang ini ya teman-teman. Kita akan memakai IP yang VLAN 10. Nah, di sini masukkan IP-nya itu bukan 10.10, tapi IP gateway-nya. Nah, di sini di router IP gateway semua yaitu 1. Oke, kita masukkan yaitu 10.10.10.1, lalu connect. Dan di sini kita sudah masuk pada telnetnya. Kita masukkan passwordnya yang tadi yaitu admin. Dan bisa dilihat sekarang kita sudah masuk pada telnetnya atau tab CLI pada routernya. Nah, kita coba masuk pada mode privilege. Dan bisa dilihat bahwa kita tidak bisa masuk pada mode privilege karena routernya ini belum kita setting security-nya atau belum kita setting enable secret-nya. Kita masuk pada router. Lalu di sini kita ketikkan enable secret. Lalu passwordnya misalkan di sini sekolahan ID. Kita coba kembali lagi pada PC-nya. Ada telnet dan SSH, telnet. Kita coba pada VLAN 20 ya. Connect. Lalu di sini kita masukkan passwordnya yaitu admin. Lalu mode privilege. Kita masukkan lagi passwordnya yaitu sekolahan.id. Dan bisa dilihat sekarang kita sudah masuk pada mode privilege, lalu mode global configuration. Dan bisa dilihat sekarang kita bisa konfigurasi. Nah, seperti itu ya teman-teman untuk konfigurasi telnet. Jadi di sini tidak usah memakai tab CLI lagi atau harus memakai kabel konsol. Sekarang kita bisa pakai telnetnya untuk konfigurasi. Selanjutnya kita akan coba belajar telnet dengan username.
Nah, namun beberapa orang mungkin menganggap bahwa telnet itu kurang secure karena hanya disuruh memasukkan password saja. Nah, kali ini kita akan coba konfigurasi telnet dengan username dan password. Kita masuk pada router. Dan di sini teman-teman bisa setting yang namanya username. Misalkan di sini username-nya adalah admin1. Lalu passwordnya juga admin1. Lalu kita akan konfigurasi LAN FTY 0 sampai 2. Lalu login lokal. Nah, sebelumnya kan di sini ada command login, yaitu kita disuruh memasukkan passwordnya saja, tidak disuruh memasukkan username. Nah, untuk command login ini itu disuruh masukkan username dan juga passwordnya yang tadi sudah kita buat, yaitu admin1. Oke, setelah itu kita masukkan transport input telnet. Lalu exit. Oke, sudah selesai. Kita coba lagi pada PC 12. Kita di sini akan coba pada VLAN 30. Connect. Lalu di sini kita disuruh memasukkan username-nya, yaitu tadi admin1. Lalu passwordnya juga admin1. Masukkan pada mode privilege. Lalu masukkan passwordnya yaitu sekolahan.id. Dan sekarang kita sudah masuk pada mode privilege. Dan seperti itu ya teman-teman untuk mengkonfigurasi telnet dengan username. Selanjutnya kita akan belajar konfigurasi SSH pada router. Kita masuk pada router. Nah, untuk mengkonfigurasi SSH itu kita membutuhkan yang namanya key. Dalam hal ini karena SSH ini adalah secure ya teman-teman. Jadi command-nya adalah crypto key generate RSA. Gitu ya untuk mengkonfigurasinya. Kita membutuhkan key-nya dulu. Nah, di sini kita dikasih tahu bahwa please define hostname author dan router, yaitu kita disuruh ganti hostname-nya, jangan menggunakan router. Karena router itu sudah banyak yang pakai, atau by default-nya sudah router, jadi nanti pasti akan banyak yang pakai. Oke, kita ganti saja hostname-nya. Misalkan di sini hostname-nya yaitu sekolahan. Lalu kita coba lagi crypto generate SSH. Dan kita dikasih tahu lagi bahwa please define domain name phrase. Yaitu kita di sini harus bikin domainnya dulu agar bisa mendapat kuncinya. Jadi sebelum kita masuk pada command crypto generate RSH, kita harus setting dulu hostname-nya, lalu kita setting juga domainnya. Kita masukkan saja konfigurasinya IP domain name. Lalu misalkan di sini sekolahan.id.com. Enter. Lalu crypto generate RSA.
Nah, di sini kita disuruh masukkan how many bed in the modbus. Yaitu untuk by default-nya kita disarankan memakai 1024. Nah, setelah kita mendapatkan key-nya, lalu kita konfigurasi transport input-nya. Kita masukkan line FTY 0 sampai 2. Bentar. Di sini kita ganti transport input SSH. Bentar, lalu kita exit. Bentar. Nah, seperti itu ya untuk konfigurasi SSH. Oke, setelah itu kita coba pada komputernya. Misalkan pada PC 10. Lalu command desktop ke Telnet atau SSH. Di sini untuk connection type-nya kita pilih yang SSH. Lalu hostname-nya atau IP address-nya kita pakai VLAN 40. Lalu username-nya yaitu tadi admin1. Lalu connect. Kita masukkan password-nya admin1. Lalu mode privilege. Lalu masukkan lagi password-nya sekolahan IT. Dan sekarang kita sudah bisa mengkonfigurasi router pada komputernya. Nah, seperti itu ya untuk konfigurasi SSH. Selanjutnya kita akan belajar konfigurasi IP address pada switch. Kita buka switch 1 yang ini. Tab CLI. Masuk pada mode privilege, lalu global configuration, lalu masuk pada interface VLAN 10, lalu IP address 10.10.10.99. Di sini teman-teman bebas ya untuk angkanya. Kita memakai angka 99. Lalu masukkan hostname-nya 0. Lalu di sini switch-nya membutuhkan gateway-nya agar bisa saling komunikasi dengan PC yang lainnya, yaitu masukkan IP default gateway 10.10.10.1. Bentar, lalu exit. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk mengonfigurasi IP address pada switch-nya, yaitu masuk interface-nya maupun ke berapa saja. Misalkan kita coba lagi. Kita coba lagi pada interface VLAN 20. Lalu IP address-nya 20.20.20.99, 255.255.255.0. Lalu IP default gateway 20.20.20.1. Enter. Lalu kita coba cek show IP interface brief. Bentar. Lalu kita spasi. Dan bisa dilihat bahwa sekarang VLAN 10 IP-nya 10.10.10.99, VLAN 20 IP-nya 20.20.20.99, dan statusnya sudah up ya teman-teman. Nah, seperti itu ya untuk konfigurasi IP address-nya. Selanjutnya kita akan belajar konfigurasi SSH pada switch. Kita setting dulu hostname-nya dan juga domain name-nya.
Misalkan di sini kita ubah menjadi SW sekolahan, enter, lalu IP domain name, misalkan SW sekolahan IT.com, enter, lalu crypto key generate RSA, lalu masukkan 1024, lalu kita akan setting username-nya. Misalkan di sini untuk username-nya yaitu admin2, lalu password-nya juga admin2, setelah itu kita konfigurasi len FTY 0-2, lalu transport input SSH, lalu login lokal, lalu kita setting enable secret, di sini ada kesalahan. Exit dulu coba, lalu enable secret, sorry di sini ada kesalahan ya teman-teman. Lalu kita masukkan enable secret. Untuk passwordnya di sini sekolahan IT. Nah, itu untuk konfigurasi pada switch. Kita coba konfigurasi SSH pada PC 13. Lalu ke menu desktop, telnet dan SSH. Kita masukkan IP-nya 10.10.10.99, username-nya admin2, connect. Nah, seperti itu ya. Di sini kita tidak bisa. Kita coba pada PC 10.
Lalu masukkan passwordnya admin 2. Masuk pada mode privilege. Lalu passwordnya sekolahan.id. Nah, seperti itu ya teman-teman untuk konfigurasi SSH pada Swiss. Nah, sekian video dari saya dari modul 7 ini. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan kata, kesalahan penulisan, atau kesalahan dalam penjelasannya. Saya mohon maaf sekali lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.